Shalom, selamat berjumpa kembali seluruh jemaat GBM Tegal yang dikasihi Tuhan. Biarlah karena kasih dan kemurahan saja saya diberkati Tuhan, saudara diberkati Tuhan, dan selalu kehidupan kita sebagai umat Allah di akhir zaman, di masa-masa yang sulit ini, Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya, melindungi, menyertai kita, dan memelihara kehidupan kita. Dan oleh anugerahnya pada saat ini kita mau sampaikan firman Tuhan kepada saudara semuanya. Dan tema pada saat ini adalah berani hidup melawan arus. Berani hidup melawan arus. Firman Tuhan dalam Matius pasal kelima ayat yang ke-13 14 berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dari Matius pasal 5:13 dikatakan tadi, ya, kamu adalah garam dunia. Yang pertama-tama, kamu adalah garam dunia. Dunia ini oleh Tuhan diibaratkan sebagai tempat yang tawar, ya, lokasi yang tawar. Sedangkan kita itu diberi anugerah sebagai garam yang punya rasa asin. Nah, ini mengandung sebuah pengertian, hidup kita berbeda dengan dunia ini. Dunia tawar, kita asin. Ini jelas sekali berbeda, saudara. Rasa asin hidup kita ini menghilangkan ketawaran yang ada di dunia ini, ya. Lalu bagian yang kedua, Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Dunia diibaratkan sebagai tempat yang gelap atau kegelapan, sedangkan kita sebagai terang. Nah, hidup kita berbeda dengan dunia ini. Dunia gelap, kita terang. Berbeda sekali, ya. Nah, terang hidup kita ini menerangi, menelanjangi, mengupas, menguliti, mengusir kegelapan di dunia ini. Jadi orang percaya itu hidupnya berbeda dengan dunia ini. Hidupnya benar-benar berbeda. Hidupnya melawan arus dunia ini, ya. Nah, saudara, kata melawan arus itu ekstrimnya seperti ini. Ada sebuah jalan verboden, ya, satu arah, ya, satu arah saja. Jadi semua orang ke sana, semua kendaraan ke sana, tidak boleh ke sini. Nah, waktu semua kendaraan ke sana, semua orang menuju ke sana, kita satu-satunya dari sana menuju ke sini. Jadi kita ini melawan arus di jalan itu. Semua orang sedang menuju ke satu arah, sementara kita satu-satunya orang yang berjalan melawan arus, melawan mereka. Tentu itu akan menimbulkan kita bertabrakan, berbenturan, berbeda, minoritas di antara mayoritas. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sejatinya itulah makna dari yang kita baca hari ini. Hidup kita sebagai orang percaya itu memang berbeda dengan dunia ini. Dan Tuhan ingin agar hidup kita menunjukkan perbedaan itu, dan lewat hidup kita dipakai Tuhan untuk mengubah dunia yang tawar dalam kehadiran kita menjadi asin, menjadi punya rasa, ya. Dunia yang gelap lewat kehadiran kita itu bisa diterangi, ya. Jadi yang dimaksudkan garam dan terang sini, ya, Tuhan itu punya rancangan untuk kita, yaitu mengubah arah jalan orang yang semula berlawanan dengan kita menjadi searah dengan kita.
Jadi lihat pertama saudara, ya. Kita sebut sebagai garam terang itu Tuhan punya rancangan. Rancangannya adalah yang pertama, mengubah arah jalan orang yang semula itu berlawanan dengan kita menjadi searah dengan kita. Sewaktu saya belum menjadi umat Tuhan, hidup saya berlawanan dengan orang-orang percaya. Namun ada satu orang yang tiap hari dia berdoa, tiap hari memohon kasih karunia-Nya. Tanpa saya ketahui, diam-diam dia berdoa mencucurkan air mata, ya, agar hidup saya arahnya dirubah Tuhan sehingga searah dengan hidupnya Tuhan, yaitu mama saya. Itu tidak waktu singkat, tapi 26 tahun mama saya berjuang berdoa, ya, agar arah hidup saya ini bisa sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, mengubah arah jalan orang yang semula berlawanan dengan kita menjadi searah dengan kita. Yang kedua, mengubah dunia yang tawar tanpa rasa menjadi terasa asin, menjadi enak, ya, menjadi manis karena kehidupan kita, ya. Yang ketiga, mengubah kegelapan dunia ini menjadi terang, menjadi benar, menjadi kudus, menjadi layak, ya, menjadi berguna bagi Tuhan karena kehadiran hidup kita. Jika hidup kita sebagai orang percaya tidak seperti yang saya sebutkan tadi itu, berarti hidup kita masih searah dengan dunia, masih sejalur dengan dunia, masih seirama dengan kesenangan-kesenangan dunia, masih sama dengan dunia, ya. Karena itu perhatikan saudara, Tuhan ketika memanggil kita, Tuhan rindu hidup kita berbeda dengan dunia. Lalu dengan kehadiran hidup kita kepada dunia itu, dunia diubahkan sehingga mereka memiliki jalan, memiliki arah seperti yang sudah kita tembus sebagai umat Tuhan, ya. Nah, saya akan berikan contoh Alkitab. Ada 2 contoh dan ada beberapa kesaksian saudara, ya. Yang pertama, Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 dan Bilangan 14 ayat 1 sampai 9. Ini ayat yang sudah sering disampaikan kepada seluruh jemaat, ya. Saya akan sampaikan intinya saja, di mana Musa mengutus 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum masuk tanah Kanaan, ya. Dikirimlah 12 orang itu, ya. 12 orang itu dipilih dari setiap kepala suku, pemuka-pemuka, orang-orang yang cakap, orang-orang yang gagah berani, ya, dengan tujuan mereka berani memasuki tanah Kanaan untuk menyelidiki, kemudian melaporkan hasil penyelidikan itu kepada Musa, sehingga Musa punya peta bagaimana mereka bisa memasuki dan menguasai tanah Kanaan, ya. Dikirimlah mereka semua 12 orang. Nah, yang terjadi ada 2 kelompok yang berbeda, ya. Dari 12 itu terpecah menjadi 2 kelompok, 10 orang dan 2 orang. 10 orang, ya, anggaplah ini mayoritas, melaporkan hasil pengintaian mereka berdasarkan apa yang dilihat oleh mata mereka secara jasmani, dan itu menimbulkan hal yang buruk, ya. Hal yang buruk terutama di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-1 sampai 4. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lainnya, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir, ya. Ini akibat laporan dari 10 orang itu, di mana mereka melaporkan hal-hal yang menakutkan bagi bangsa Israel, ya. Saya akan baca agar saudara mengerti ayat 31 pasal 13.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi 10 orang berkata, mereka lebih kuat. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi melebihkan berita. Mereka kanibal, ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Jadi laporan ke 10 orang ini itu membuat bangsa Israel akhirnya ketakutan. Mereka datang kepada Musa, mereka memberontak, mereka berdemo, mereka berkata, lebih baik kami ada di Mesir, tetap di sana. Kalau kami di sini sama aja engkau sedang membuat kuburan buat kami. Mereka nggak terima, saudara. Kenapa? Akibat 10 orang memberikan laporan yang menakutkan. Berita mereka dilebih-lebihkan, ya. Memang betul yang dilihat itu orang-orangnya besar-besar, ya. Namun berita yang disampaikan ini dilebih-lebihkan. Mereka seperti raksasa tinggi-tinggi, mereka memakan penduduknya, artinya kanibal, ya. Dan ketika dibandingkan dengan 10 pengintai ini, mereka berkata, kami seperti belalang, begitu kecil. Wow, ini 10 orang, saudara, membuat berita yang salah, berita yang dilebih-lebihkan, membuat ketakutan, kekhawatiran. Namun perhatikan, kelompok yang kedua, hanya 2 orang, minoritas. Ketika mereka sampai di Musa, mereka berkata yang lainnya. Perkataan mereka perkataan iman. Coba perhatikan, saudara. Pasal 13-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb punya iman, ya. Bahkan Yosua, ya, di dalam pasal 14:6 dikatakan begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nih, ini berbeda sekali, ya. Berita yang dibawa Yosua dan Kaleb itu berbeda dengan 10 orang tadi. Mereka berani melawan arus, berani menanggung resikonya. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, ini sebuah contoh. Ada 2 orang yang berani berseberangan dengan yang mayoritas 10 orang, ya. Nah, sikap ini merupakan sikap iman. Berseberangan, bertolak belakang, ya, melawan arus, merupakan hidup yang dimotori hati, ya, dipenuhi dengan iman yang berani melawan arus. Dan ini membutuhkan keberanian, saudara. Tidak semua orang hidup seperti ini. Karena itu contoh ini harusnya memacu kita di zaman yang susah seperti ini, ya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang sehari-hari. Kita harus berani bersikap berbeda dengan dunia ini, ya. Berbeda dengan cara hidup dunia ini, berbeda dengan dunia yang tawar, dunia yang gelap seperti ini. Kita harus tampil sebagai garam dan terangnya. Contoh yang kedua, sebelum kita masuk ke hal yang kehidupan sehari-hari, ya, Lukas pasal 8 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Lukas pasal ke-8 ayat yang ketiga. Ini berbicara tentang seorang wanita yang berani melawan arus, di mana hidupnya dipertaruhkan, hidupnya berbeda.
Perhatikan Lukas pasal 8 ayat 3. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, seolah-olah ini sebuah cerita yang biasa. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan beberapa perempuan lainnya melayani Yesus dengan kekayaannya. Seolah-olah ini biasa ya. Namun perhatikan saudara, ternyata ini mengandung sebuah cerita yang luar biasa. Waktu Yesus lahir, Herodes Agung yang jadi raja itu menguasai Galilea dan Persia ya. Herodes Agung yang hendak membunuh bayi Yesus, karena tidak berhasil, maka ia membunuh bayi-bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Itu Matius pasal 2 ayat 16 ya. Nah, ketika Herodes Agung mati, digantikanlah oleh anaknya, namanya Herodes Antipas, di mana anaknya ini ternyata lebih kejam dibanding dengan ayahnya. Herodes Antipas yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis, Markus 6 ayat 16. Jadi Herodes Antipas juga yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Perhatikan saudara, waktu Herodes Antipas ini berkuasa, ia memiliki bendahara kerajaan namanya Kusa. Dan Kusa ini mempunyai istri namanya Yohana yang kita baca di dalam Lukas pasal 8 ayat 3 tadi ya. Nah, dari sini kita tahu Yohana itu bukan orang sembarangan. Dia memiliki seorang suami bendahara kerajaan di mana Herodes Antipas berkuasa. Artinya kalau dia ini sekarang diberitakan sebagai orang yang bersama Susana dan teman-teman perempuan lainnya melayani Yesus, ini sebuah keberanian yang luar biasa. Tentu dia sudah memperkirakan harganya. Dia bisa membuat suaminya dipecat karena dia menganut Yesus, ya, percaya kepada Yesus. Bisa juga dia dilecehkan atau ditangkap karena melawan pemerintahan. Ya, resikonya besar. Tapi dikatakan Yohana istri Kusa bendahara Herodes melayani Yesus dengan kekayaannya. Ini orang berani melawan arus, berani mengambil resiko yang besar demi Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara, jadi hidup itu memang, kekristenan itu berbeda dengan dunia ini ya. Apa yang diajarkan Yesus itu bertolak belakang, berseberangan dengan dunia ya, berbeda dengan dunia ya. Makanya saudara perhatikan ya, orang-orang Kristen itu kalau mengerti, memahami ini, maka luar biasa. Kenapa saudara? Sekali lagi, apa yang menjadi ajaran Yesus itu berbeda dengan dunia ini. Dia mengatakan ya, orang yang berbuat jahat, orang yang bikin musuh harus dibinasakan. Tapi Yesus mengajarkan, kasihilah musuh. Orang dunia berjalan 1 mil, Tuhan berkata berjalanlah 2 mil ya. Orang dunia berkata berilah pakaian, Yesus mengajarkan berilah juga jubahmu ya. Orang dunia ketika ditampar ya, itu sebagai kejahatan, maka dibalaslah juga kejahatan dengan tampar balik. Tapi Yesus mengajarkan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jadi semua yang berbau kekristenan itu berbeda dengan dunia. Makanya tidak berlebihan kalau kita disebut sebagai garam dan terang, itu benar-benar melawan arus dunia ini. Berbeda sama sekali. Ada sebuah cerita saudara ya, ini orang yang, ini sebuah ilustrasi tapi sebuah kisah nyata yang menggambarkan seseorang yang berani melawan arus demi hidupnya berhasil ya. Mungkin saudara pernah mendengar di Jawa Timur ada sebuah kota yang terkenal apelnya, yaitu Batu Malang ya. Tentu kita bertanya, kenapa kota itu disebut sebagai kota Batu Malang ya? Karena ternyata saudara,
tanahnya tandus dan berbatu-batu. Jadi disebut sebagai kota Batu Malang karena tanahnya tandus dan berbatu-batu. Ya. Pertanyaannya, mengapa sekarang kota Batu Malang itu disebut sebagai atau identik dengan apel Malang, terkenal sekali, ya. Nah, ada sebuah cerita pada tahun 1988 ada seorang yang bernama, inisialnya saja EA, ya. EA ini diminta mengelola tanah milik mertua, ya, 2,5 hektar di kawasan tandus di sebelah sisi selatan kota Batu, ya. Jadi kota Batu itu ada 2 sisi, sebelah utara dan sebelah selatan. Nah, dia disuruh mengelola tanah yang di sebelah selatan yang tandus dan berbatu-batu itu, ya. Berbeda dengan sebelah utara itu sudah subur, ya, apel semuanya tumbuh dengan bagus. Selatan tandus berbatu-batu sehingga tidak ada yang mengerjakannya. Tapi mertuanya meminta dia untuk mengerjakan, saudara. Saking tandusnya tanaman jagung pun tidak bisa tumbuh tinggi. Biasanya di lahan tersebut orang datang hanya mencari batu, artinya digunakan untuk pembangunan, ya. Dan di saat itu tanah di situ harganya per meter hanyalah 5.500. Bayangkan, per meter 5.500. Saking tandus, liar dan tidak terurus dan tidak punya prospek secara ekonomi. Nah, ia melihat sisi utara kota Batu berhasil budidaya apel. Jadi EA ini melihat kok sebelah utara itu berhasil, ya, budidaya apel. Nah, dia termotivasi bagaimana membuat daerah bagian selatan ini, kota Batu ini juga menjadi tempat yang bisa ditanami menjadi subur seperti bagian utara, ya. Waktu dia ingin mengusahakan itu, dia diolok-olok, banyak orang tidak percaya, dia dicibir, ya. Tapi dia tetap nekat. 1 tahun tanah itu diolah, ya. Lalu ditanami, gagal. Tanam lagi, gagal. Ya, dibantu 60 orang, ya. Tapi dia nekat, dia tekun. Padahal tempat itu terpencil. Zaman itu tempat itu terpencil, tidak ada listrik, jalannya kecil, belum ada akses jalan secara ekonomi, ya, belum ada. Jadi ini benar-benar situasi yang secara manusia tidak mungkin untuk dikerjakan, ya. Orang pasti lumrahnya, normalnya mengerjakan tanah yang baik, yang subur, aksesnya baik, jalannya bisa ditembus, bisa menembus beberapa kota, secara ekonomi bisa saling mensuplai, ya. Tapi ini kota yang tidak normal. Di sinilah letaknya EA ini berani melawan arus. Kalau orang hanya milih tempat yang subur, tapi dia rela mengusahakan tempat yang sangat tandus seperti itu. Walaupun ia berkali-kali gagal, ya, tapi dia terus berjuang keras melawan arus. Akhirnya dia berhasil, ya, tempat itu bisa ditanami, ya, tanami apel, dan ketika panen melimpah dikirimlah ke Surabaya. Sampai di Surabaya biasanya per kilo itu 5.500, ya, per kilo. Tapi itu hanya dihargai 1.500. EA menjadi marah, menjadi kecewa, ya. Dalam kekecewaannya tiba-tiba muncul sebuah ide di mana juga akan melawan arus, ya. Itu tempat terpencil, tidak ada akses. Dia melawan arus. Dia bertekad membangun sebuah agrowisata, di mana di situ akan ada kebun apel di mana orang bisa memetik sendiri, juga didirikan hotel, juga ada supermarket, ya. Jadi semua saling melengkapi di daerah itu sehingga disebut sebagai agrowisata alam. Dia nekat, tahun 92 dia mulai bangun, dan dia berhasil mengubah kota Batu bagian selatan itu menjadi kota agrowisata, agrobisnis, ya, memperkerjakan 3.000 orang. Tanah
satu menjadi dari 5.500 per meter harganya, sekarang setelah dia berhasil menjadi 3 juta per meter, ya. Sekarang sudah ada jalan, ada listrik, ada rumah-rumah, ada hotel, kota menjadi mekar. Itu gara-gara EA, seseorang yang berani hidup melawan arus. Hidup kita harus belajar, saudara, menjadi orang Kristen yang harus sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita adalah garam dan terang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, orang tua harus melatih anak-anak remaja memiliki hidup yang berani melawan arus. Contohnya, ya, banyak orang tua mengizinkan anak-anaknya belum punya SIM, SMP atau SMA kelas 1-2 itu sudah membawa motor, ya. Perhitungannya adalah karena lebih ekonomis, tidak perlu mengantar, ya, dan membuat anak bisa mandiri, ya. Itu pandangan dunia, saudara. Tapi Kristen mengajarkan ketaatan. Kita harus ajarkan kepada anak kita sebelum punya SIM tidak boleh membawa motor, karena selain melanggar aturan pemerintah, ya, juga mendidik anak itu dilatih untuk melanggar hukum-hukum sehingga dia akan terlatih untuk memberontak. Ini melawan arus, saudara. Saya pun juga demikian, berdoa kepada Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mendidik anak saya agar menjadi pribadi yang tidak memberontak, ya. Waktu dia di awal-awal SMA, dia sudah pengen naik motor, ya, berusaha mencuri waktu untuk naik motor. Teman saya tetap beri pengertian, saya marahi, jangan pernah kamu bawa motor di pinggir di jalan raya dan sebagainya, kamu nggak punya SIM. Terus saya beri pengertian, ya, beri pengertian sampai ke kelas 1 SMA, kemudian kelas 2 SMA. Saya tetap berkata, jangan dulu, belajar sabar, belajar taat. Kamu orang percaya harus belajar taat. Bahkan ketika kurang 6 bulan dia umur 17 sehingga dia bisa punya KTP dan punya SIM, ya, dia berusaha untuk gimana, boleh enggak nyari ini, ya. Saya berkata, jangan dulu, tunggu sampai usiamu 17, ya. Jadi kami mendidik agar belajar melawan arus. Dia seringkali kalau ngumpul dengan teman-temannya diejek oleh teman-temannya. Dia berkata, Pak, iya Pak, katanya saya orang yang suka diantar-antar, suka gonceng, suka nunut, ya. Saya berkata, enggak apa-apa, ya. Kamu tunjukkan bahwa kamu belum punya SIM, kamu belum boleh bawa motor. Sudah, apapun kata orang, kamu belajar untuk taat. Nah, melawan arus itu memang dicibir. Melawan arus itu memang berbeda dengan orang kebanyakan. Melawan arus memang berbeda karena harus belajar sesuai dengan aturan Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika pas 17 dia punya KTP, dia bisa urus SIM, akhirnya dia punya SIM, barulah hari itu saya izinkan dia pakai motor sendirian. Dan dia merasa senang sekali karena lulus ujian sekian tahun untuk mbak motor. Ya, hari itu dia senang sekali karena dia bisa membuktikan sekian waktu melawan arus, tidak ikut-ikutan yang lainnya, sekalipun godaan dia banyak dengan teman-teman dia. Saudara, dalam bisnis pun kita juga harus belajar, tidak boleh ngikut arus, ya. Banyak bisnis yang dikelola itu tidak dikelola dengan identitas kekristenan, tapi identitas sesuai dengan apa kata dunia, apa selera dunia, bagaimana cara berbisnis, ya. Karena itu sebagai orang percaya, mari belajar untuk berbisnis sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun itu memang seolah-olah sepertinya rugi, karena banyak orang punya usaha dengan cara dunia, cepat sekali mendatangkan keuntungan, cepat sekali menjadi besar, iya. Dan orang Kristen seringkali karena tidak menganut cara-cara dunia, itu seringkali tersendat-sendat, tidak lancar, ya, kadang rugi dulu dan sebagainya. Tapi percayalah saudara, Kristen itu ya seperti itu. Barang siapa mau bekerja keras tapi tetap di jalan Tuhan, berbeda dengan jalan dunia ini, saya percaya Tuhan tidak pernah berdusta. Firman-Nya iya dan amin.
Dan hari ini saya bersyukur ada banyak pengusaha-pengusaha Kristen yang unggul, tidak hanya dalam produknya, tapi juga unggul dalam karakternya, identitas kekristenannya, sehingga dia menjadi pionir di bangsa ini. Banyak memimpin perusahaan-perusahaan besar, sehingga dia menjadi orang-orang yang oleh Alkitab disebut sebagai garam dan terang, di mana dia punya pekerjaan. Berbeda, saudara. Bahkan beberapa pengusaha ya di kota Bandung juga, semula dia masih campur antara dunia dan cara Kristen, tapi setelah dia mendengarkan firman Tuhan, berani mengambil keputusan taat pada pemerintah, kembalikan pajak sesuai dengan keputusan pemerintah, ya, lalu mengelola dengan cara yang benar. Awal-awalnya beberapa bulan, bahkan hitungan 1-2 tahun bersih-bersih itu hancur sepertinya. Tapi setelah mereka taat melawan arus dunia, berbeda dengan cara dunia, dalam 2 tahun usaha bisnis mereka dipulihkan Tuhan, bahkan membesar, ya, bahkan menguasai daerah lainnya. Itu karena apa, saudara? Berani melawan arus. Bahkan juga kalau kita sebagai orang-orang yang melayani sebagai hamba Tuhan, kita juga harus belajar menjadi hamba Tuhan yang berbeda dengan dunia ini. Saya tidak berani mengkritik rekan hamba Tuhan lainnya, tetapi saya mengkritik diri saya sendiri, bahwa saya belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang dengan rendah hati belajar untuk menempatkan diri menjadi berbeda dengan pelayan-pelayan yang lainnya. Bukan untuk mencari nama, tetapi belajar mempertanggungjawabkan hidup di tangan Tuhan, bahwa kita ditempatkan sebagai garam dan terang, juga harus menjadi teladan. Bahkan begitu banyak hidup kita sebagai suami, sebagai istri, harus berani melawan arus. Kalau sebagai suami di luar sana begitu tidak cocok, cerai, tidak cocok, ditalak. Tapi kekristenan itu adalah sebuah gaya hidup yang melawan arus. Apapun situasi hidup kita, kita harus belajar menjadi suami yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau ada persoalan, selesaikan. Kalau ada hal-hal yang benar-benar menjadi sebuah halangan dalam rumah tangga, menjadi cobaan sebagai selesaikan. Tapi tidak memilih cara untuk bercerai. Bercerai adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Karena itu kalau kita memilih menjadi suami yang berbeda dengan dunia ini, firman Tuhan harus kita makan tiap hari, kita renungan tiap hari. Roh Kudus adalah pribadi yang tempatkan di dalam kita, harus kita ajak komunikasi, ya, sehingga membawa kita hidup dalam kebenaran demi kebenaran, dan mulai belajar menjadi suami yang melawan arus, tidak menjadi suami seperti yang ada di dunia ini. Begitu banyak, saudara, hidup kita ini harus mencerminkan garam dan terang melawan arus. Situasi di pandemi ini sungguh membutuhkan keberanian untuk hidup melawan arus. Banyak orang-orang mengalami PHK, banyak orang-orang mengalami dirumahkan, banyak pengusaha-pengusaha mengalami surut usahanya, banyak orang-orang yang mengalami goncangan juga. Namun saya percaya selama kita belajar menjadi orang yang hidupnya melawan arus dunia ini, menjadi garam dan terang, saya percaya sesulit apapun situasi ini, hidup kita pasti berbeda, tetap diberkati, tetap disertai, tetap akan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Karena Tuhan selalu berjanji tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini saya berdoa, kiranya kita semua mau dikoreksi oleh Tuhan. Apa yang masih sejalan dengan dunia ini? Keluarga kita kah? Anak-anak kita kah? Gaya hidup anak-anak kita? Atau diri kita kah masih sejalur dengan dunia? Atau usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita? Jika itu semua masih sejalan, segaris, seirama dengan selera dunia, ini waktunya kita bersama-sama minta kuasa dari Tuhan dengan rendah hati, sehingga Tuhan mau mengembalikan kita ada di jalur garam dan terang, sehingga hidup kita berbeda dengan dunia ini. Dunia tawar,
perlu kehadiran kita untuk mengasinkannya. Dunia gelap, perlu kita sebagai terang untuk meneranginya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hidup kami adalah anugerah-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil kami sebagai umat-Mu, Engkau juga menyematkan di pundak kami. Kami sebagai garam dunia, kami sebagai terang dunia. Itu jelas sekali. Itu mandat dari Tuhan agar hidup kami berani melawan arus di dunia ini. Kami hidup tidak seirama dengan dunia ini, namun kami hidup berani melawan arus. Kami berani hidup bertentangan dengan dunia ini Tuhan. Mungkin kami minoritas, tapi dengan identitas kami, integritas kami sebagai orang percaya, sebagai garam terang, maka kami percaya justru kamilah yang akan dipakai Tuhan untuk membawa banyak orang yang salah arah menjadi satu arah dengan kami, yang salah jalan menjadi satu jalan dengan kami, yang gelap akan hidup terang seperti kami, sehingga tujuan Tuhan tercapai di dunia ini. Kami menjadi orang-orang yang menggarami dan merangi dunia ini. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi persoalan pada hari ini, mari kunjungilah mereka Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan, satu persatu. Apapun persoalan mereka, Engkau gembala yang baik. Engkau selalu hadir menyatakan pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan. Karena itu lawatlah umat-Mu Tuhan, berkati mereka. Kalau ada yang sakit, urapi mereka dengan kuasa bilu-bilu, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau mereka punya jalan buntu, Engkau buka jalan buat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya oleh anugerah-Mu, pengurapan-Mu terus menyertai kami Tuhan, agar lewat hidup kami, dunia ini, kota ini, lingkungan kami, keluarga kami garami dan kami terangi. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus. Kami sudah naikkan doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kiranya oleh anugerah Tuhan setiap kebenaran firman ini menjadi terang bagi hidup saudara, membawa saudara untuk kembali kepada hukum-hukum Tuhan, sehingga lewat hidup saudara akan dipakai Tuhan menjadi garam terang bagi lingkungan, bagi kota, bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, dan shalom.